kalau lagi nggak ada angin itu panas sekali. Tapi kalau ada angin gini seperti angin dari laut kan agak adem. Artinya memang pemanasan itu terjadi. Kita melihat juga hubungannya dengan tata kota itu. Kita hidup di tahun-tahun yang penuh bahaya. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mencatat tahun 2016 merupakan tahun terpanas dalam sejarah bumi. Suhu atmosfer bumi rata-rata naik 1,1 derajat Celcius dibandingkan periode sebelum revolusi industri. Dibanding tahun 2015, suhu bumi rata-rata naik 0,07 derajat Celcius. Pemicunya emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca. Alarm bahaya ini juga berlaku untuk Jakarta. Pada tahun 1900-an, rata-rata suhu di Jakarta masih 24 derajat Celcius. Seabad kemudian naik menjadi 28 derajat Celcius. Sebuah kenaikan yang ekstrim. Saya Carlos Michael mengajak menyimak in-depth. Bumi makin panas. Gedung-gedung pencakar langit, kendaraan bermotor yang menyemprotkan gas karbon dioksida, hingga manusia dari segala penjuru makin menyesaki Jakarta. Kota megapolitan yang belakangan semakin panas. Panasnya Jakarta dirasakan oleh Ahmad yang tinggal di sekitar pantai utara Jakarta. Ya kalau lagi nggak ada angin itu panas sekali. Tapi kalau ada angin gini seperti angin dari laut kan agak adem. Begitu kadang-kadang cuaca nggak stabil gitu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi sering kena penyakit, terutama penyakit batuk pilek. Di Jakarta Selatan sama saja, temperatur udaranya meningkat. Sekarang ini kalau menurut saya ya, suhu udara di Jakarta tuh makin lama makin panas. Kan? Kalau dulu sih nggak begitu ya, baru-baru ini deh, tahun-tahun kemarin, mungkin Desember ya, Desember awal tuh udah mulai-mulai panas. Panas itu yang benar-benar strong banget gitu. Mungkin bisa 33 derajat ke atas kali ya. Kawasan Monumen Nasional atau Monas yang merupakan jantung Jakarta juga begitu panas. Saya akan mengukur suhu saat ini tanggal 11 Januari 2017 pukul 3 sore dengan menggunakan aplikasi di handphone saya ini. Di Gambir saat ini suhunya mencapai 29 derajat Celcius. Sementara jika kita bandingkan di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priuk, suhunya lebih sedikit panas karena suhu di sana 30 derajat Celcius. Begitu juga dengan kondisi suhu di Cengkareng, Jakarta Barat yang menunjukkan di sini bahwa suhu di sana 30 derajat Celcius juga. Sementara untuk di Pancoran, Jakarta Selatan, suhunya tercatat mencapai 29 derajat Celcius, sama seperti yang ada di Gambir ini. Dan secara keseluruhan pada hari ini, Jakarta memiliki suhu maksimum sebesar 32 derajat Celcius dan suhu minimumnya sebesar 25 derajat Celcius. Lompatan temperatur yang ekstrim tadi merupakan dampak nyata dari perubahan iklim. Satu hal yang belakangan makin meresahkan warga dunia. Merespon suhu Jakarta yang makin panas, kipas angin dan pendingin udara atau AC jadi kebutuhan warga Jakarta. Cuma setel kipas angin lah, sambil nonton TV kan adem. Kalau di luar begini ya panas. Tapi kalau malam? Malam full dari sore sampai pagi. Panas soalnya kalau nggak setel kipas angin.
Setringan di rumah, jadi AC, kita pakai AC. Di rumah kita ada 5 AC. Karena kamar 3, berarti 3-3-nya itu udah pasti pakai AC. Living room juga ada, ya kan? Di belakang juga ada AC. Cuma yang sering kita pakai yang di living room. Karena kan memang kita aktivitasnya di living room. Nggak pernah mati itu? Itu nggak pernah mati. Dari kita sampai di rumah, mungkin sampai malam, sampai kita tidur baru dia mati. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mencatat kenaikan suhu di Jakarta di atas kenaikan suhu rata-rata global. IPCC tak lain adalah panel PBB urusan perubahan iklim. Artinya memang pemanasan itu terjadi, yaitu kan ada perubahan dari suhu, lalu juga pola hujan dari jam ke jam itu berubah, lalu juga kita melihat juga hubungannya dengan tata kota itu, jadi bagaimana penyebaran penduduk dan landscaping gitu. Menurut IPCC, bumi memang makin panas antara tahun 2000 hingga 2016. Bahkan 15 tahunnya pecah rekor suhu terpanas. Iya, berdasarkan data, dan data ini sudah publish dalam paper jurnal internasional, itu memang Jakarta memang semakin panas, dan yang tahun 1900 itu masih diambil rata-rata suhu Jakarta itu 24. Nah, pada awal tahun 2000, satu abad kemudian itu mencapai 28 gitu. Jadi ada peningkatan sekitar 4 derajat gitu. Itu yang ekstrimnya gitu. Nah, dalam catatan juga Jakarta itu sekitar 1,7 dalam 100 tahun. Kabar buruknya, tren peningkatan suhu diprediksi akan terus terjadi hingga masa mendatang. Di masa yang akan datang ini kita buat periode 2032 sampai 2040 rata-rata. Terhadap saat ini 2006 sampai 2014 rata-rata. Jadi ada perubahan seperti ini. Jadi besarnya juga tadi ada yang mencapai 0,6, 0,8, bahkan ada yang lebih dari 1. Suhu yang melompat tinggi tak hanya menyebabkan panas. Energi yang terkumpul di atmosfer akibat pemanasan global dapat berubah menjadi cuaca ekstrim. Kendaraan bermotor adalah penyumbang polusi dan emisi gas rumah kaca. Tata ruang kota yang buruk juga bisa berdampak pada peningkatan suhu.